Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fikri. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Di sini saya memberikan atau mengutarakan opini pribadi saya tentang buku karya Marah Rusli, judulnya Siti Nurbaya, Cinta Tak Sampai. Saya menceritakan ini dalam bentuk sebuah resume dari buku tersebut. Buku ini menceritakan kisah segitiga antara satu wanita dan dua pria, di mana kisah ini bermula ketika Siti Nurbaya kecil yang sudah ditinggal oleh ibunya dirawat oleh seorang ayahnya. Nama ayahnya di sini yaitu Baginda Sulaiman, di mana ia merupakan saudagar atau pedagang di Kota Padang. Beliau mengawali usaha dagangnya dengan berutang modal ke salah satu juragan atau orang pedagang juga dari pedagang lainnya, yaitu Datuk Maranggi. Berjalannya waktu, terlihatlah mulai berkembang pesat dan jayanya usaha dari Baginda Sulaiman tersebut, sehingga membuat Datuk Maranggi merasa kesal dan muncul rasa keserakahan karena merasa tokonya kalah laku atau terdapat persaingan bisnis dengan Baginda Sulaiman, sehingga ia memerintahkan kaki tangannya untuk membakar seluruh kios toko dari Baginda Sulaiman tersebut. Karena usaha yang dibangun oleh Baginda Sulaiman tersebut hancur, ia akhirnya bangkrut, jatuh miskin, dan tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maranggi. Datuk Maranggi mendesak Baginda Sulaiman untuk membayar hutangnya. Namun bagaimanapun ya namanya orang bangkrut kan kesulitan dalam membayar hutang. Hingga akhirnya Datuk Maranggi membuat sebuah tawaran, yaitu agar putri dari Baginda Sulaiman, yaitu Siti Nurbaya, dinikahkan saja dengan Datuk Maranggi dan dianggap hutang tersebut lunas. Awalnya Baginda Sulaiman tidak setuju karena seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Saya pikir seluruh ayah juga tidak akan mau melakukan perjodohan yang dilakukan secara terpaksa, Namun karena kondisi yang memaksa, akhirnya Baginda Sulaiman pun setuju dengan perjodohan yang diinginkan oleh Datuk Maranggi tersebut. Diceritakanlah niatan tersebut ke Siti Nurbaya, hingga akhirnya awalnya pun Siti Nurbaya juga nggak setuju gitu, karena nanti akan kita dibahas juga bahwasanya ia punya seorang lelaki yang juga ia cintai. Namun karena melihat kondisi ayahnya yang sakit keras, jatuh sakit gitu, akhirnya dengan berat hati Siti Nurbaya pun mengiyakan keinginan dari Datuk Maranggi tersebut. Di lain kisah, nama laki-laki yang dicintai oleh Siti Nurbaya ini adalah Samsul Bahri. Ia merantau ke Jakarta, kemudian mengetahui kondisi Siti Nurbaya saat itu, mungkin dengan informasi yang menyebar gitu kan. Lalu Samsul Bahri pun karena kebetulan saat itu lagi libur, ia menyempatkan pulang ke Padang sekaligus berjumpa kekasihnya tersebut, yaitu Siti Nurbaya. Ketika sudah berjumpa dengan Siti Nurbaya, ia mengobrol layaknya seorang sejoli yang sudah lama tidak berjumpa. Mereka berbincang melakukan hal-hal yang masih dalam batas wajar gitu kan. Lalu ketika lagi berbincang-bincang di bawah sebuah pohon, datanglah Datuk Maranggi secara tiba-tiba melihat kekasihnya tersebut sedang berduaan dengan pria lain. Datuk Maranggi pun marah gitu kan. Marah
marah dan melampiaskannya kepada Siti Nurbaya. Karena naluri seorang Samsul Bahri yang seorang pria sejati yang gak mau melihat wanita yang tersakiti, ia pun melawan dan melawan sehingga Datuk Maringgi terjerembab jatuh ke tanah. Mendengar hal konflik tersebut, Siti Nurbaya kaget dan ketakutan hingga berteriak keras-keras, sehingga teriakannya tersebut didengar oleh ayahnya yang sedang sakit, yaitu yang sakit tadi. Ya, naluri seorang ayah yang ketika mendengar putri tercintanya teriak-teriak gitu meminta tolong, nalurinya langsung bangun, namun roboh dalam usahanya untuk bangkit dari tempat tidur, dan akhirnya jatuh terjerembab ke tanah hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar kejadian yang dilakukan oleh anaknya tersebut, yaitu Samsul Bahri, ayah dari Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud, yang juga kebetulan merupakan tokoh terpandang dan penghulu di Kota Padang, merasa malu atas perbuatan anaknya, yaitu Samsul Bahri, sehingga ia mengusir anaknya tersebut kembali ke Jakarta dan tidak membolehkan anaknya tersebut pulang ke Padang. Mengetahui kekasihnya tersebut pergi ke Jakarta, Siti Nurbaya berusaha menyusul Samsul Bahri, namun niat tersebut diketahui oleh Siti Nurbaya tersebut diketahui oleh Datuk Maringgi, sehingga Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya untuk mengikuti Siti Nurbaya dan merancang tipu muslihat, hingga pada suatu kejadian Siti Nurbaya hampir meninggal dunia karena jatuh ke laut setelah mendapat dorongan, namun bajunya berhasil ditarik oleh salah satu seseorang. Namun Datuk Maringgi tidak putus asa dalam usahanya tersebut. Ia akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan laporan palsu, yaitu bahwasanya Siti Nurbaya mencuri emas milik Samsul Bahri. Karena mendengar kisah tersebut, akhirnya Samsul Bahri mencuri emas Datuk Maringgi. Karena mendengar kekasihnya dalam masalah, Samsul Bahri pun akhirnya bergegas ke kantor polisi dan meminta agar pengadilannya itu dilaksanakan di Jakarta saja. Namun karena polisi menolak, akhirnya pengadilan tersebut dilakukan di Kota Padang. Setelah dilakukan pengadilan, ternyata Siti Nurbaya dinyatakan tidak bersalah dan dibiarkan bebas. Dibiarkan bebas dari tuduhan dan tipu muslihat dari Samsul Bahri tersebut, Datuk Maringgi tersebut. Hingga beberapa waktu kemudian akhirnya Siti Nurbaya pun meninggal dunia karena dia memakan lemang beracun yang sengaja disisipkan oleh anak buah atau kaki tangannya Datuk Maringgi. Mendengar kisah kekasihnya yang dibunuh tersebut, akhirnya Samsul Bahri pun merasa putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Namun keberuntungannya namun akan tetapi dia masih beruntung dengan tidak langsung meninggal di kala itu, hingga akhirnya dia meninggalkan pendidikan sekolahnya di Stovia. Tadi saya lupa menceritakan bahwasanya Samsul Bahri ini bersekolah di Stovia Jakarta yang saat ini dikenal dengan nama, setahu saya, correct me if I'm wrong, betulkan jika salah, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Depok. Correct me if I'm wrong. Lalu Samsul Bahri akhirnya memutuskan untuk putus sekolah dari Stovia dan melanjutkan kedinasan di militer. Berjalan 10 tahun setelah sekolah, akhirnya Samsul Bahri pun menjadi letnan. Ia kemudian ditugaskan ke Padang karena saat itu di Padang terjadi kericuhan. Ia menggunakan nama samaran yaitu Letnan Mas. Dalam kesempatan tersebut ia tidak menyia-nyiakannya
ketika berangkat dinas ke Padang, ia berusaha mencari Datuk Maringgi dan akhirnya berhasil membunuhnya. Namun dengan tembakan, dengan pistol, dengan senapan, ia berhasil membunuh Datuk Maringgi. Kemudian, namun usaha tersebut harus dibayar mahal dengan Datuk Maringgi berhasil melukai Samsul Bahri dengan parangnya hingga akhirnya menyebabkan luka yang cukup parah hingga ia dirawat secara intensif di rumah sakit. Namun berjalannya waktu keadaan semakin memburuk. Sebelum ia meninggal dunia, ia sempat meminta agar ia bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Namun apalah daya, ajal keburu lebih dulu menjemput. Namun sebelum ia meninggal, ia sempat berwasiat bahwasanya ia ingin dikuburkan dekat dengan kekasihnya yaitu Siti Nurbaya. Keinginan ini pun dikabulkan oleh orang tua Samsul Bahri. Oh ya, saya juga lupa mengatakan bahwasanya Samsul Bahri pun sebelum meninggal ia sempat meminta maaf kepada ayahnya karena ia merasa atas segala kesalahannya terdahulu. Kematian Samsul Bahri ini, ya akhirnya ia setelah meninggal akhirnya ia dikuburkan di Gunung Padang dekat dengan kuburan kasihnya Siti Nurbaya. Kisah ini akhirnya menjadi inspirasi dari sebuah bangunan jembatan di Kota Padang, yaitu jembatan Siti Nurbaya yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di Kota Padang. Oke, mungkin hanya itu opini dan resume saya dari buku karya Marah Rusli ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.